al-muadzini radhiyallahu anhu. Ibnu Maktum niki adalah al-muadzini sebagai tukang azan. Tukang azannya radhiyallahu anhu, tukang azan baginda Rasul radhiyallahu anhu. Annahu qala, bahwa ia berkata, Ibnu Maktum niki berkata kepada baginda Rasul, katanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innal madinata, bahwa di Madinah, bahwa di Madinah kasiratul hawam, katanya banyak yang membahayakan, wasibahi, dan harimau. Jadi di Madinah ini banyak yang membahayakan dan banyak harimau. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tasma'u hayya 'alas shalah hayya 'alal falah. Apakah engkau mendengar tukang azan menyatakan hayya 'alas shalah hayya 'alal falah? Bahaya Allah, maka datangilah. Artinya walaupun banyak barang-barang yang memudaratkan, tapi kalau kamu mendengar kalimat azan, panggilan azan, hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, maka datangilah. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih. Yang meriwayatkan hadis ini Imam Abu Dawud dengan sanad yang hasan, ya sanadin hasan. Wa ma'na hayya hala ala salah hayya al falah, ini maknanya kalimat hayya niki ta'ala, cepatlah. Cepatlah kamu datang untuk salat, cepatlah kamu datang untuk mengambil keberuntungan. Hadis yang kelima, wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa baginda Rasulullah SAW bersabda, walladzi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku di kekuasaannya. Sabda Rasul, demi yang jiwaku berada di kekuasaan Allah. Biyadihi ay bi qudratihi, di kekuasaan Allah. Laqad hamamtu, demi sesungguhnya aku berencana, sabda Rasul, berencana laqad hamamtu, demi sesungguhnya aku berencana, an amurah, bahwa aku memerintahkan, bi khatabin, dengan kayu bakar. Aku berencana untuk mengumpulkan, aku berencana untuk menyuruh orang lain mengumpulkan kayu bakar. Payuh tatabah, maka aku menyuruh untuk membakar. Siapa kayu
ya jari kita nyedut sabda Rasul. Summa amura bis salati bayu azana biha. Kemudian aku menyuruh orang sembahyang maka berazan. Artinya menyuruh orang berazan. Summa amura rajulan. Kemudian aku akan menyuruh seorang laki-laki. Faya umman nasa. Maka dia akan mengimami orang lain, orang banyak. Jadi dimulai azan, suruh perintah baginda Rasul untuk iqamah, maka tersuruh dengan lain seorang laki-laki untuk menjadi imam orang banyak. Summa ukhalifah ila rijali. Kemudian aku datangi kepada laki-laki yang tidak berjamaah. Aku datangi kepada laki-laki yang tidak datang berjamaah pada waktu itu. Fa'uharriqa alaihim buyutahu. Maka aku akan bakar atas mereka rumah-rumah mereka. Ini artinya bahwa sangat sitanjur untuk sholat berjamaah. Yang Rasul berazam berencana ya kumpulan kayu, suruh batut kumpulan kayu. Sudah datang waktu sembahyang, perintah dengan azan. Si azan iqamah, si iqamah. Suruh jalan jadi imam. Baginda Rasul lagi ngelining. Boyak dengar sama syarat di Bali. Saya masih di Bali dan tersedut Bali. Ini artinya bahwa sangat sitanjur berjamaah untuk sholat berjamaah. Iya makna hadis niki dinuah Rasul sedut Bali dengan berjamaah. Narak dalam hadis nanti berjalan. Cuma terutama lalu salat berjamaah, sehingga sebagian ulama kan dapat pendapat fardu ain. Untuk berjamaah aja sah sembahyang lalu berdusi, sah sembahyang lalu berdusi. Sebab kedua ke fardu kifayah. Niki sama tanut si kebanyakan yang luwe. Anut niki anggap benar. Kalau berjamaah hukumnya fardu kifayah. Ada juga menyatakan sunat muakkadah. Hadis niki pun muttafaqun alaih. Hadis yang ke-6 hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala ia berkata, Man sarlahu, siapa yang ingin ayyalqallaha, bahwa ia dipertemukan oleh Allah, ayyalqallaha ta'ala gadan, barang siapa yang ingin bahwa ia bertemu dengan Allah nanti di hari kiamat, maksudnya gadan yaumul qiyamah. Siapa yang ingin bahwa ia bertemu dengan Allah Ta'ala nanti dari kiamat musliman dalam keadaan selamat. Musliman dalam keadaan selamat, fal yuhafiz, maka hendaklah ia memelihara ala haula'is salawati,
atas semua sembahyang. Hendaknya menjaga, memelihara atas semua sembahyang. Haitsu yunada bihinna, sekira-kira dipanggil dengan sembahyang itu. Fa innallaha, bahwasanya Allah syara'a li nabiyikum, menzahirkan, syara'i azhara wa sannah katanya, menzahirkan dan mensunatkan li nabiyikum sallallahu alaihi wasallam, bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sunanal huda, tuntunan yang penuh petunjuk. Arti sunanal huda itu, sunanal huda, tuntunan yang penuh petunjuk. Wa innahunna, dan bahwasanya sembahyang-sembahyang itu, innahunna ais salawat, bahwa sembahyang-sembahyang min sunanil huda, dia termasuk dari sunanil huda, jalan untuk mendapat petunjuk. Sembahyang itu ada termasuk min sunanil huda. Arti sunani ayat taraik al huda, jalan-jalan untuk mendapat petunjuk. Walau annakum shallaitum fi buyutikum, dan jikalau engkau sembahyang di rumahmu, walau annakum, nasir kamu sekalian, shallaitum, kamu sembahyang, fi buyutikum, di rumahmu, kama yusalli hadzal mukhtalifu, sebagaimana sembahyangnya ini orang-orang tidak suka berjamaah. Al-mukhtalif itu orang tidak suka berjamaah. Fi baitihi, di rumahnya. La taraktum sunnata nabiyikum, jika kamu termasuk orang yang meninggalkan sunnah nabimu. Sebab sholat berjamaah itu termasuk sunnah baginda Rasul, dan termasuk sunanil huda, tuntunan yang penuh petunjuk. Jadi kalau kamu tidak berjamaah, maka kamu meninggalkan sunnah nabimu. Walau taraktum sunnata nabiyikum, dan jika kamu meninggalkan sunnah nabimu, la dalaltum, niscaya kamu menjadi sesat. Ai la waqa'tum fid dalal, niscaya kamu terjatuh di dalam kesesatan. Walaqad ra'ayna, dan sesungguhnya telah kami melihat, wa ma yakhtalifu anha, tiada orang yang tertinggal untuk berjamaah itu daripada berjamaah, illa munafiqun, kecuali orang-orang munafik. Orang-orang munafik yang tidak mengerjakan apa? Sunanul huda itu, artinya sholat berjamaah itu.
Dan tiada yang tertinggal dari anha ail jamaah katanya. Ai adil jamaah. Dan tiada yang tertinggal dari salat jamaah itu illa munafiqun, kecuali orang-orang munafik. Ma'lumun nifaqi, yang sudah jelas-jelas munafiknya. Dianggap orang yang tidak mau berjamaah itu sebagai orang munafik. Sebab dulu pada zaman baginda Rasul yang sering meninggalkan jamaah itu adalah orang munafik. Ma'lumun nifaqi katanya. Yang sudah jelas munafiknya. Walaqad kana rajul, dan sungguhnya adalah seorang laki-laki, yu'tabihi, ia mendatangi salat jamaah itu, yuhada bainar rajulain, dia didukung di antara dua laki-laki. Terdukung bersasa kan ini. Tetegal lah kiri kanan, tegal kiri kanan. Terdampingi kiri kanan. Hatta yuqama bis safi kata, sehingga ia berdiri di saf. Dan benar tadi ini kiri kawan tahu dah tegal neki ya. Tepat. Betul. Iya, tepat. Jadi ada orang yang jaki-jaki tepat si dua dengan dekat menuk litu sembahyang berjamaah. Yang kita menganjang liksaf hatta yuqama bis safi, sehingga ia berdiri di saf. Rawahu Muslimun, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa fi riwayatil lahu, dan pada satu riwayat bagi Imam Muslim, qala Rasul bersabda, qala berkata ini sanad hadis niki hadis Ibnu Mas'ud niki Haji Mas'ud Ibnu Mas'ud, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahasanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, allamana sunanal huda, telah mengajarkan kepada kami sunanal huda, petunjuk yang penuh bimbingan, yang penuh petunjuk. Sunanul huda, tuntunan yang penuh petunjuk. Apa itu? As-salata fil masjidil ladzi yu'azzanu fihi, ialah sembahyang di masjid yang diazankan padanya. Itu termasuk sunanal huda, kata Ibnu Mas'ud. Rasul telah mengajarkan demikian. Hadis yang ketujuh, wa an Abi Darda radhiyallahu anhu. Hadis yang ketujuh dari Abi Darda radhiyallahu anhu. Qala, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku telah mendengar, kata Abi Darda, Rasulullah sallallahu bersabda, ma min salasatin, tiada dari 3 orang, muqimin yang tinggal katanya, 3 orang yang tinggal, fi qaryatin, di dalam satu dusun, wala badwin, dan dalam satu kampung,
Tiga orang yang tinggal di satu kampung, satu dusun atau satu kampung, la tuqamu fihimus salatu, yang tiada ia mendirikan sembahyang, ay jamaatan katanya biasanya, yang tidak mendirikan sholat jamaah. Kajian telu bebali di subuk gubuk subuk kampung mundikan araan sholat berjamaah di kampung mereka, illa kadistahwadha alaihimus syaitan, melainkan sesungguhnya orang itu telah dijajah, istahwadha telah dijajah, alaihim atas mereka asyaitan oleh syaitan. Jadi apabila terjadi di satu kampung tiga orang mukim yang telu bugubuk mundin ajengan salat berjamaah kagak yang telu niki illa kalistahwaza, melainkan seluruhnya telah dijajah alaihimus syaitan atas mereka oleh syaitan. Kalah jadi ini, kalah sih ajakan syaitan. Tapi bila di ajengan salat berjamaah, fa'alaikum bil jamaah, maka biasakanlah kamu untuk berjamaah, ay alzimuha, biasakan diri pada berjamaah. Baik teman kita Nabi. Fa'alaikum bil jamaah, maka biasakan lazimkan olehmu berjamaah. Fa innama yakulu dhibu, maka bahasanya dimakan yang terpencil minal gharami al-qasiyah. Fa innama, maka sesungguhnya yakulu dhibu minal gharami al-qasiyah, yang dimakan daripada apa? Kambing itu oleh harimau adalah al-qasiyah yang terpencil. Niki tamsilan. Ya, tante umpamna bebek makin lamun terpencil jelam kejar si harimau macan tekakan. Aku lamun ngumpul begak sulit. Ini sebagai istiarah takhyiliyah teman-teman. Ini kata pinjaman, seolah-olah lamun tadi berjamaah niki tanggap tenteng ya setan, tanggap pegampang aneh. Wah mesak nanti kajelapan tegudik tuas-tuasa si setan. Aku lamun luwe kancing kan sekat lagi. Nah, dia tak lupa imam kelara makmum dari mengingatkan kan, mengingatkan. Ia tak terlihat. Karena dalam satu hasil pembahasan para ulama bahwa dalam sholat berjamaah niki sejari patokan sembahyang jamaah paling sholat. Ya imam atau makmum. Arah sholat subuh makmum bagus sembahyang, khusyuk sembahyang, maka selaku makmum niki milu jadi ini. Aleki bahasa ulama, fatwa para ulama ini. Lamun sholat berjamaah, lamun sembahyang mesak-mesak, ambil bangun kan. Sholat untuk mesak. Ada salah ya salah lah. Benar pekan aneh lah. Ya petanjur lalu untuk sholat berjamaah. Wa alaikum bil jamaah,
fa inna ma ya'kulu dhi'bu minal ghanami al-qasiyah. Biasa bebek terpencil noh. Iya, terkejar lalu si harimau atau macan. Rawah Abu Dawud bi isnadin hasan ini. Kata Abu Dawud dengan syarat yang hasan. Selanjutnya babul hasi ala huduril jamaah fi subhi wal isya. Wallahu a'lam.